Tekanan terhadap Jokowi datang dari berbagai arah. Yang pertama, tekanan dari militer, yaitu Purnawirawan. Yang kedua, tekanan hukum, masalah korupsi. Yang ketiga, tekanan politik, hubungan dengan penguasa baru. Dan yang keempat, tekanan moral dari masyarakat sipil dan internasional. Posisi ini membuat manuver Jokowi semakin sulit dan ruang geraknya semakin sempit. Jokowi semasa berkuasa mempunyai perilaku yang ugal-ugalan, mengganti undang-undang menurut selera dia sendiri demi memuluskan keinginannya. Hal ini dapat lancar karena dia sudah terlebih dahulu memberikan mainan kepada ketua partai yang pro kabinetnya, sehingga dengan leluasa dapat mengaduk-aduk aturan sesuai keinginannya. Kan ada DPR, sama saja ketua dan anggota DPR masing-masing sudah diberikan mainan yang membuat mereka sangat bahagia, sehingga Jokowi dan timnya dengan mudah membuat undang-undang yang menguntungkan pemerintah dan oligarki. Sebagai contoh, perubahan undang-undang KPK dan undang-undang Cipta Kerja atau Omnibus Law. Ingin tetap cawe-cawe akibat perilaku memalukan dalam melakukan kolusi korupsi dan nepotisme atau KKN selama dia berkuasa, menjadikan anak sulungnya wakil presiden, mantunya gubernur Sumatera Utara, dan anak ketiganya menjadi ketua PSI, padahal baru 2 hari menjadi anggota. Begitu dia lengser dari presiden, maka pembalasan pun datang bertubi-tubi dengan berbagai cara bentuknya. Unek-unek yang sudah lama dipendam dibuka kerannya pada saat ini, sehingga Jokowi mulai merasakan gelagapan. Jokowi masih ingin berkuasa terus, walaupun sudah lengser, masih cawe-cawe terhadap pilkada, agar anaknya, mantunya, dan jagonya bisa menjadi pejabat sesuai yang dituju. Banyak menteri yang duduk di kabinet Jokowi saat ini duduk di kabinet Prabowo. Ada banyak menterinya. Artinya pengaruh Jokowi masih tinggi di kabinet Prabowo. Prabowo punya personal sendiri untuk diletakkan pada posisinya yang tepat, sehingga kabinetnya menjadi gendut. Tekanan dari militer, dalam hal ini Purnawirawan. Para Purnawirawan TNI walaupun sudah tidak aktif, sering masih memiliki jaringan kuat baik di dalam pemerintahan, partai politik, organisasi masyarakat, hingga media. Kondisi inilah mengapa Presiden harus memberikan respon dengan cepat dan terukur. Tekanan yang saat ini dilakukan berbentuk tuntutan tertulis kepada Presiden Prabowo. Secara garis besar, tuntutan tersebut dapat dibagi 2 yang krusial. Pertama, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945. Tuntutan ini akan memakan waktu yang sangat panjang, karena akan melibatkan banyak lembaga negara dan masyarakat secara luas. Dan tuntutan yang kedua merupakan tuntutan yang dapat dikerjakan, termasuk mengganti wakil presiden dan tuntutan lainnya. Alasan tuntutan, para Purnawirawan menyatakan keprihatinan terhadap kondisi demokrasi Indonesia, khususnya terkait pelaksanaan Pilpres 2024.
Mereka menilai pencalonan Gibran sebagai wakil presiden merupakan hasil dari penyalahgunaan kekuasaan, mengingat posisinya sebagai putra Presiden Jokowi. Hal ini dianggap mencerminkan konflik kepentingan serta mencampur adukkan kekuasaan dalam proses hukum dan politik. Tekanan hukum, yaitu kasus korupsi. Walaupun Presiden Jokowi sendiri tidak pernah langsung terlibat atau menjadi tersangka dalam kasus korupsi, tekanan hukum yang diarahkan kepadanya muncul karena beberapa sebab. Kasus korupsi di lingkaran kekuasaan. Banyak pejabat tinggi di bawah pemerintahan Jokowi yang terlibat kasus korupsi. Misalnya, Menteri Sosial Juliari Batubara, kasus Bansos COVID-19, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, korupsi ekspor benih lobster, beberapa kepala daerah dan pejabat BUMN yang diangkat di era Jokowi. Meskipun bukan Jokowi yang korupsi, publik menilai kurangnya pengawasan dari Jokowi atas pembantu-pembantunya. Banyak tuduhan korupsi lain bagi para menteri yang berstatus sebagai ketua partai, dijadikan sebagai alat penekan agar mereka menurut pada saat tenaga mereka dibutuhkan. Tekanan hukum, kasus regulasi, pelemahan KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi, di mana terjadi revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, disetujui di masa Jokowi, dianggap banyak pihak melemahkan kekuatan KPK. Hal ini memicu demonstrasi besar-besaran berupa gelombang reformasi di korupsi. Tekanan kepada Jokowi datang karena ia dianggap tidak serius dalam memperkuat pemberantasan korupsi. Persepsi perlindungan terhadap oknum. Ada tudingan bahwa beberapa orang dekat Jokowi tidak disentuh hukum, meskipun ada dugaan keterlibatan dalam kasus besar. Misalnya, dalam kasus-kasus besar seperti korupsi proyek infrastruktur, food estate, dan lain sebagainya. Tekanan hukum terhadap Jokowi bukan karena beliau secara pribadi korupsi, tetapi karena banyak pejabat di bawah kepemimpinannya terlibat. Pelemahan KPK dan ketidakpuasan masyarakat terhadap komitmen anti korupsi di era pemerintahannya. Tekanan politik, hubungan dengan penguasa baru. Transisi kekuasaan ke Prabowo Subianto. Setelah Pilpres 2024, Prabowo Subianto terpilih sebagai Presiden RI berikutnya. Jokowi secara politik mendukung Prabowo melalui arahannya kepada Gibran Rakabuming Raka atau putra Jokowi untuk menjadi cawapres Prabowo. Namun setelah terpilih muncul ketegangan tersembunyi soal peta kekuasaan baru. Prabowo perlahan membangun jaringan sendiri, tidak sepenuhnya tergantung pada orang-orang Jokowi. Reshuffle loyalis. Ada kekhawatiran bahwa tokoh-tokoh yang dekat dengan Jokowi akan digeser dalam pemerintahan baru. Ancaman terhadap legasi atau warisan Jokowi. Program-program besar Jokowi seperti IKN atau Ibu Kota Nusantara, infrastruktur besar-besaran, food estate dikhawatirkan akan dikoreksi, direvisi atau bahkan dibatalkan oleh pemerintahan baru
jika tidak dianggap sejalan. Hal ini menimbulkan tekanan politik karena Jokowi ingin menjaga warisan pemerintahannya tetap berlanjut. Tekanan moral dari masyarakat sipil dan internasional. Masyarakat sipil kritik terhadap netralitas presiden. Publik menilai Jokowi tidak netral dalam pemilu 2024, khususnya karena peran aktifnya dalam mendukung Prabowo Gibran. Ada desakan moral agar Jokowi mempertanggungjawabkan langkah-langkah politiknya yang dianggap melanggar etika demokrasi. Tuntutan transparansi dan akuntabilitas. Aktivis demokrasi, mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil atau OMS menuntut kejelasan tentang berbagai keputusan pemerintah yang dinilai tidak transparan, seperti proyek IKN, penanganan krisis lingkungan, dan kasus-kasus pelanggaran HAM lama yang belum tuntas. Gerakan protes dan aksi massa. Potensi munculnya aksi demonstrasi jika pemerintah dianggap mengabaikan suara rakyat, terutama dalam masa transisi pemerintahan. Tekanan yang menimpa Jokowi saat ini. Yang pertama, tekanan dari militer. Pemerintah harus lebih berhati-hati dalam penggunaan aparat negara di masa pemilu. Membentuk tekanan moral dan politis agar Jokowi tidak terlalu cawe-cawe dalam suksesi kepemimpinan. Yang kedua, tekanan hukum, kasus korupsi. Tekanan hukum terhadap Jokowi bukan karena beliau secara pribadi korupsi, tetapi karena banyak pejabat di bawah kepemimpinannya terlibat. Pelemahan KPK dan ketidakpuasan masyarakat terhadap kepemimpinannya selama dia berkuasa. Yang ketiga, tekanan politik. Hubungan dengan penguasa baru. Jokowi harus bernegosiasi keras untuk mempertahankan pengaruhnya di tengah perubahan besar ini. Yang keempat, tekanan moral dari masyarakat sipil dan internasional. Tekanan moral di domestik muncul dari kekecewaan rakyat terhadap perilaku politik Jokowi yang dianggap bertentangan dengan nilai demokrasi dan keadilan. Tekanan moral internasional fokus pada citra Indonesia sebagai negara demokratis yang dianggap mengalami kemunduran.